Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kepada kita sekalian. Maka kita tingkatkan takwa kita kepada Allah atas dasar kebaikan-kebaikan Allah yang begitu besar kepada kita sekalian, dan juga kemuliaan Allah yang tidak layak untuk kita durhakai. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Di antara ketakwaan dan akhlak mulia yang menjadi sebab masuk surga, dan ini sangat penting untuk kita ingat kembali, adalah husnudzon, berbaik sangka. Barangkali tidak sedikit di antara kaum muslimin yang lupa tentang pentingnya berbaik sangka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran. Di antara pesan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm. Wahai manusia, jauhilah kebanyakan persangkaan, karena sebagian besar persangkaan adalah dosa. Maksudnya suudzon, berburuk sangka, itu dosa kebanyakannya. Dan Nabi SAW juga menegaskan, iyyakum wad-dhann fa inadh dhanna akdzabul hadits. Jauhilah oleh kalian persangkaan, karena sungguhnya persangkaan adalah sedusta-dusta perkataan. Jangan percaya dengan persangkaan, kecuali ada bukti. Kalau masih persangkaan, jangan percaya, apalagi persangkaan buruk. Suudzon adalah akhlak yang buruk. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya tentang pentingnya husnudzon, dan asalnya manusia itu selamat dari tuduhan. Asalnya manusia, biarkan mereka dalam kebaikan. Jangan buat mereka terganggu hubungan antar mereka satu dengan yang lainnya. Berusahalah menjadi mukmin yang baik. Mukmin yang baik adalah yang pandai mencari udzur, mencari alasan tentang keburukan yang masih dipersangkakan. Jangan percaya dengan keburukan, dengan persangkaan buruk sebelum menjadi kenyataan. Makanya di antara bukti yang terjadi pada ajaran Nabi SAW, ketika datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW, dia mencurigai istrinya. Kenapa? Karena istrinya melahirkan anak yang hitam, bukan warna dirinya dan bukan warna istrinya. Dari mana ini? Jangan-jangan muncul kecurigaan, muncul persangkaan buruk. Lalu dia bertanya kepada Nabi. Nabi SAW pun menjelaskan, kamu punya unta? Iya. Apa warnanya? Merah. Apakah ada warna yang lain? Iya. Apa? Abu-abu. Dari mana itu abu-abu? Ya mungkin itu dari pendahulunya yang dulu. Ada keturunan dari yang dulu. Demikian juga anakmu. Bisa jadi dari kakeknya yang dulu. Kamu tidak tahu. Akhirnya tenanglah dia. Rasul mengajarkan tentang berbaik sangka. Jangan curiga tanpa bukti. Jangan berburuk sangka. Demikian juga ketika terjadi haditsul ifki, cerita kedustaan yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha, disebarkan isu beliau berzina radhiyallahu anha. Maka Abu Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu ditanya oleh istrinya Ummu Ayyub, ala tasma qaulan nasi fi Aisyah, apakah kamu enggak dengar perkataan manusia tentang Aisyah? Bala, iya saya dengar. Wadhalika kadhib, itu dusta. Langsung dengan tegas beliau mengatakan itu dusta. Inilah berbaik sangka. Dan beliau mengatakan, membuktikan, apakah kamu wahai Ummu Ayyub pernah berzina? Tidak, kata Ummu Ayyub. Dan Aisyah lebih baik daripada kamu. Itulah berbaik sangka. Itulah ajaran Rasulullah SAW tentang pentingnya berbaik sangka.
Jadi seorang muslim pada dasarnya selamat. Jangan mencurigai, jangan menuduh, jangan mengira buruk, bersangka buruk tanpa bukti yang jelas, tanpa adanya sandaran. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yahillu limri'in muslimin, tidak halal bagi seorang muslim yasma'u min akhihi kalimatan, yang mendengar satu kalimat tentang saudaranya, yadunnu biha su'an, yang dia bersangka buruk dengan itu, wa huwa yajidu laha fi syai'in minal khairi makhrajan, sementara dia punya sesuatu jalan keluar, artinya alasan lain yang baik. Jangan langsung menuduh kepada keburukannya. Umar juga pernah mengatakan, la yantafi'u bi nafsihi man la yantafi'u bi dhannihi. Orang tidak bisa mengambil manfaat dari dirinya ketika dia tidak bisa mengambil manfaat dari persangkaannya. Kemudian Sa'id bin Musayyib, seorang tabi rahimahullah ta'ala, mengatakan, kataba ilayya ba'du ikhwani, menulis kepadaku sebagian kawan-kawanku, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah, anda amro akhika ala ahsanihi, letakkan urusan saudaramu pada yang terbaik, pada tempat yang terbaik, persangkaan yang terbaik. Malam yatika ma yughlibuka, selama tidak datang perkara yang lebih kuat yang membuktikan sebaliknya. Wala tadunnanna bikalimatin kharajat, jangan kamu sangka dengan satu kalimat yang keluar, minimri'in, dari seseorang muslim, syarron, keburukan, wa anta tajidulaha fil khairi mahmalah, sementara kamu mendapati di dalamnya dari kebaikan jalan keluar. Jadi ketika bisa dibawa kepada makna baik, jangan dibawa kepada makna yang buruk. Berbagai bentuk husnudzon yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinudzon billahi azza wa jalla. Jangan salah seorang dari kalian mati kecuali dia berhusnudzon kepada Allah. Jadi husnudzon yang paling tinggi adalah husnudzon kepada Allah taala. Dan Ibnul Qayyim pernah mengatakan, semua dosa rata-rata terjadi karena orang itu suudzon kepada Allah. Seandainya dia berbaik sangka kepada Allah, tidak terjadi dosa. Kalau dia berbaik sangka kepada Allah, dia yakin Allah maha baik. Allah sudah sangat baik, terlalu baik bahkan. Maha baik Allah itu kepada kita. Tidak akan berani kita berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadinya kedurhakaan karena suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk yang lain dari husnudzon adalah husnudzon terhadap pemimpin, wulatul amr. Wulatul amr termasuk di dalamnya ulama dan umara. Maka ini juga sangat penting untuk berhusnudzon kepada mereka. Banyak terjadi kekacauan di tengah masyarakat ketika orang-orang mulai suudzon kepada waliul amr. Padahal belum tentu benar. Tersebar isu kemudian dipercaya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian husnudzon berikutnya adalah husnudzon kepada kawan, kepada saudara, handai tolan, orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang keempat adalah husnudzon kepada pasangan antara suami dengan istri. Ini wajib untuk berhusnudzon, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat tadi yang datang kepada Rasulullah mencurigai istrinya. Maka Nabi mengajari tentang pentingnya husnudzon. Jangan langsung menilai sesuatu sehingga terjadi perceraian padahal baru persangkaan, wal'iyadzubillah. Kemudian manfaat dari husnudzon, apa yang bisa kita petik ketika seorang berhasil memiliki akhlak karakter husnudzon itu? Yang pertama, husnudzon adalah tanda kesempurnaan iman di dalam hati orang yang memilikinya. Jadi kalau orang gak punya husnudzon, gampang curiga, gampang suudzon, tanda imannya lemah. Kalau orang kuat iman, sempurna iman, pasti lebih kuat husnudzonnya daripada suudzon. Kemudian yang kedua, menutup pintu fitnah dan keburukan, ya, atas setan yang terlaknat. Jadi setan itu bisa membuat perpecahan di antara manusia, di antara jalurnya adalah memasang don-don yang buruk. Dari persangkaan buruk akhirnya terjadi permusuhan, akhirnya kekacauan, kehancuran di tengah manusia. Sementara modal untuk masuk surga itu adalah iman, dan modal iman adalah saling mencintai di antara kaum mukminin. Kemudian faedah berikutnya,
Husnudzon adalah jalan di antara jalan-jalan bertambahnya cinta dan kasih sayang di antara anggota individu masyarakat muslim. Jadi ketika husnudzon itu sudah merata di tengah manusia, maka pasti akan terjalin rasa cinta. Nggak ada curiga, nggak ada persangkaan-persangkaan yang buruk yang tidak benar. Kemudian yang keempat, husnudzon akan menjaga kehormatan kaum muslimin. Jadi kehormatan kaum muslimin itu adalah perkara yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Maka setiap orang yang bersuudzon, buruk sangka kepada kaum muslimin, kepada saudaranya, itu berarti dia telah melanggar perkara yang Allah haramkan. Ingat, itu perkara yang Allah haramkan. Kita sudah melakukan keharaman padahal baru di hati. Karena buruk sangka itu di dalam hati. Kemudian yang kelima, hisnun mani'un yahmil mujtama' min isya'atil fahisyah. Husnudzon adalah benteng yang sangat kuat yang menjaga masyarakat Islam ya dari tersebarnya kekejian, tersebarnya kerendahan, tersebarnya isu kabar burung yang tidak jelas. Tidak akan tersebar ketika apa? Manusia mengutamakan husnudzon. Ada orang yang mau menceritakan keburukan padahal tidak ada kenyataannya, maka akan ditepis oleh orang-orang yang husnudzon sehingga tidak akan tersebar. Kemudian yang keenam, husnudzon adalah bukti keselamatan hati dan kesucian jiwa serta kebersihan ruh. Jadi orang-orang yang memiliki hati yang bersih pasti dia akan memiliki husnudzon, dia tidak memiliki suudzon. Terus apabila orang bertanya, bagaimana atau apa saja yang bisa menyebabkan orang itu berburuk sangka? Di antara sebab adalah masyarakat yang rusak. Hidup di tengah masyarakat yang sudah tersebar suudzon, ini biasanya orang yang tumbuh di situ pun akan memiliki karakter yang serupa. Maka hindari lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk. Dan lingkungan sekarang tidak hanya tempat kita berdiri saja, orang-orang di sekitar kita saja, termasuk lingkungan di dunia maya. Ini banyak juga terjadi suudzon tersebar di dunia maya. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah sejak kecil dengan suudzon dari orang tuanya mungkin, dari paman, bibinya dan sebagainya, mengajari suudzon kepada anaknya, maka anak pun akan tumbuh dengan suudzon wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga karena jahil terhadap ajaran Islam, terhadap hukum-hukum Islam yang mulia, yang lurus, yang sempurna. Ketika orang tidak tahu, maka dia pasti akan jauh dari karakter-karakter yang indah dalam Islam. Kemudian yang keempat, kebodohan terhadap sifat yang indah dan pengaruh yang bagus dari husnudzon. Tidak tahu manfaatnya dan tidak tahu mudarat ketika orang melakukan suudzon. Kemudian yang kelima, adanya hasad, kebencian, kedengkian di antara sama kaum muslimin. Ini juga sangat efektif untuk membangkitkan suudzon. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan pemaparan ini kita bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah berupa suudzon di antaranya, dan semoga kita bisa berhias dengan husnudzon. Apabila ada isu, kita tepis. Apabila ada perkara yang mengandung kecurigaan tentang saudara kita, kita hindari, kita bersihkan hati kita. Kita ingin mati memiliki qalbun salim, menghadap Allah dalam keadaan hati yang sehat, selamat dari segala penyakit. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Ketakwaan pasti akan membawa seorang kepada kebaikan. Rasulullah SAW ketika ditanya apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, kata beliau taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan keindahan akhlak. Maka keindahan akhlak berupa husnudzon ini perlu kita upayakan. Bagaimana caranya? Di antara upaya yang bisa kita lakukan, yang pertama berdoa. Doa adalah awal dari segala kebaikan. Berdoalah selama doa belum ditutup oleh Allah. Selama kita masih bisa memanjatkan doa, teruslah berdoa. Karena segala kebaikan bisa tertutup ketika kita tidak mau berdoa.
Kemudian yang kedua, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita pelajari sejarah hidup Rasulullah seperti apa, agar kita tahu Rasul tidak pernah mengajarkan tentang suudzon. Kemudian juga belajar tentang para sahabat, ya, para sahabat bagaimana mereka, para salaf juga secara umum, bagaimana hidup mereka penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesolehan, penuh dengan akhlak-akhlak mulia. Di antaranya tidak tersebar di kalangan mereka suudzon. Kemudian berikutnya lagi adalah tarbiyah yang bagus. Anak-anak kita dari kecil sejak kukunya masih lembut diajari tentang bahayanya suudzon, diajari tentang pentingnya husnudzon, sehingga apa? Tumbuh dewasa menjadi orang yang berakhlak mulia. Kemudian berikutnya menempatkan orang lain pada diri kita sendiri, dan ini adalah solusi Rabbani. Jadi ketika kita mau berburuk sangka kepada orang, coba rasakan orang itu adalah kita sendiri. Kita pasti tidak suka diburuk sangkai sama orang. Maka inilah standar akhlak sebenarnya. Orang itu tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai untuk orang lain seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Itulah standar akhlak. Standar akhlak mulia. Kemudian berikutnya adalah berusaha untuk menambah keimanan. Karena iman yang kuat pasti akan membawa kepada kesempurnaan akhlak, kebaikan akhlak. Kemudian yang terakhir adalah membawa ucapan-ucapan manusia atau berita-berita itu kepada makna-makna yang terbaik semaksimal kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa memberi alasan yang baik tentang kabar yang terjadi tentang saudara kita, maka anggap kita masih bodoh. Kita nggak tahu apa-apa. Tutup. Jangan kemudian berprasangka buruk tentang saudara kita sementara kita nggak punya bukti, dan itu mudah-mudahan menjadi solusi agar kita tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang berbuat kesalahan, kemudian kita berburuk sangka, malah kita mendapatkan dosa. Kita yang rugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari segala dosa, dari segala keburukan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqimissalam.